kita bakal ibadah bersama hari ini. Diajak adik-adiknya, kakak-kakaknya, sama mama papanya di rumah bareng-bareng supaya kita bisa ibadah bareng. Tapi sebelumnya kita harus ngumpulin semangat kan nih. Berarti kita harus tepuk semangat. Yuk kita tepuk semangat ya, bareng-bareng di rumah semuanya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Kita bakal ngangkat satu lagu pujian, yaitu apa tuh Kak? Aku diberkati. Ya semuanya kita bareng-bareng berdiri sama papanya sama adik kakaknya supaya semangat kita nyanyi lagu Aku Diberkati. Sebelum mulai ibadah kita bakal doa pembuka dulu nih. Yang bakal dipimpin sama siapa nih Kak? Yang bakal dipimpin sama Abang Jeffrey. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu, kasih berikan nafas kehidupan untuk hari ini Bapa. Dan Bapa sebentar lagi kami akan bergembira dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau jauhkan dari setan dan apapun yang Tuhan Engkau katakan, dan hanya kehendak-Mu lah saja yang jadi Bapa. Dan ini doa kami, haleluya, amin. Amin. Kita udah doa syafaat nih kan Kak. Biar kita semangat lagi, kita nyanyi lagi nih. Nyanyi lagi dong. Kita bakal nyanyi apa nih Kak? Kita mau nyanyi kasih sukacita karena kita selalu bersukacita. Ayo kita mulai. Kesabaran, kemurahan, kebaikan,
banget kan ya kak. Kita kan udah semangat banget nih kan dari awal, kita nyanyi terus sampai keringetan nih kan sama kakak-kakaknya semua di sini. Sekarang buat adik-adiknya boleh duduk bersama, siapkan Alkitabnya, bukunya, pensilnya buat mencatat nanti firman yang bakal didengarkan. Duduk bersama mama papanya, ajak adik kakaknya semuanya supaya kita bisa mendengarkan firman dengan baik. Tapi sebelumnya kita bakal angkat lagu satu pujian sebelum firman, yaitu kita bakal nyanyi Ku Buka Alkitab. Oke, ayo kita nyanyi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka. Ada di langkahku, ada di langkahku, ada di hidupku. Tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Shalom. Hai anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, hari ini yang mau cerita Alkitab adalah Kakak Dela. Sebelum kita mau dengarkan cerita Alkitab, kita mau berdoa. Sebelum berdoa lagi, kita mau bernyanyi Jari Jempol. Oke? Kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tempat cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Udah dilipat matanya, udah ditutup tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu Tuhan dapat beribadah Tuhan walaupun secara online Tuhan. Tuhan, kiranya sebentar lagi anak sekolah minggu akan mendengarkan cerita Alkitab dari guru sekolah minggu Tuhan dapat diterima dengan baik dan dapat dijadikan pedoman mereka untuk kehidupan mereka sehari-hari. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu, kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk menerima setiap firman Tuhan. Berkati Tuhan guru sekolah minggu Tuhan yang sedang melayani Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke anak-anak sekolah minggu, sekarang Kakak Dela mau cerita Alkitab dari Lukas 8. Ayo kita buka Lukas 8, perjanjian Baru Kak. perjanjian baru. Lukas 8 ayat 4 dan 15. Kalau adik-adik sekolah minggu ingat, guru sekolah minggu waktu itu udah pernah cerita tentang ini, tapi kakak mau perjelas lagi lebih rinci, oke? Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Kakak Dela bacain bergantian sama Kakak Dela yang genap, kalian yang ganjil, oke? Oke. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Nanti yang ganjilnya abang kakak-kakak ya, bantuin adik-adiknya ya. Di bawah perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari
kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan tumbuh di udara, hanya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit Sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuhnya dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu. Jadi ini di bawah perikop atau judul perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur yang menaburkan benih. Kalau kita mau menanam sesuatu pasti ada benihnya kan? Atau bibitnya kan? Supaya dia kalau kita menanam, kita maunya dia bertumbuh dan Buah. Nah, jadi ini perumpamaan juga tentang seorang penabur yang menabur benih. Kalau di perikop ini yang dimaksud oleh benih itu apa? Benih. Apakah benih tumbuhan? Ayo, kakak, yang dimaksud benih itu sebenarnya apa sih kalau di firman Tuhan yang sekarang ini? Firman Allah. Benih itu adalah firman Allah, betul banget. Terus kalau penabur itu siapa? Penabur itu penabur itu yang memberitakan, bisa Tuhan Yesus, bisa amang pendeta, bisa kalau dulu tuh kayak ada itu ya, nabi-nabi besar, bisa imam-imam. Kalau sekarang seperti pendeta. Oke. Terus udah benih, penabur, sekarang yang dimaksud tanahnya itu, yang tempat ditaburnya itu siapa yang dimaksud tanahnya itu, Bang? Medianya kayak Iya. manusia, Kak. Manusia adalah Kita. Oke, mantap. Jadi di sini nih benih itu adalah firman Tuhan. Yang dimaksud tanah adalah kita manusia, dan penabur adalah hamba Tuhan atau pendeta, Tuhan Yesus sendiri, dan imam-imam besar atau nabi besar. Jadi di sini ada perumpamaan benih yang dijatuhkan ke berapa tempat? 3 apa 4? Ada 4, Kak. 4 ya, bukan 5. Bukan, berarti ada 4. Ayo kita sebutin bareng-bareng ya. Yang pertama adalah dijatuhkan di pinggir jalan. pinggir jalan. Kedua, Di tanah berbatuan. bebatuan. Ketiga, Semak duri. semak duri. Keempat, Tanah yang baik. tanah yang subur dan Baik. Kita ulang dari awal ya. Yang pertama di Pinggir Pinggir jalan. jalan. pinggir jalan. Kedua, bebatuan. Ketiga, Semak duri. dan keempat, Tanah yang baik. tanah yang subur dan yang baik. Oke, Kakak Dela mau bantu jelasin ke adik-adik, apa sih maksudnya benih yang dijatuhkan di pinggir jalan? Kalau benih yang dijatuhkan di pinggir jalan, yaitu di saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Kan kalau pinggir jalan tuh kan dia ditaruh di pinggir jalan, pasti nggak tumbuh. Yang ada dimakan dimakan burung. Berarti sama aja kayak adik-adik dengerin firman Tuhan, tapi firman Tuhannya langsung diambil sama iblis biar kalian gak percaya.
Contohnya, misalkan siapa nih yang pernah kayak gini? Lagi dengerin firman Tuhan di sekolah minggu, terus ngantuk. Hantu ya kak? Iya, digangguin iblis biar kalian nggak dengerin kakak abangnya guru sekolah minggu. Siapa yang kayak gitu? Tidur lah. Enggak. Jadi jangan seperti benih yang ditabur di pinggir Jalan. Karena udah ditabur sama guru sekolah minggunya, terus diambil sama setan, terus kaliannya lengah. Nggak boleh kayak gitu ya. Iya kak. Siap kak. Terus yang kedua ada firman yang ditabur di Bebatuan. Kalau di bebatuan itu kan nggak ada tanah ya bang ya? Iya kak. Ya kan? Nggak ada air kan bebatuan? Tumbuh sih tumbuh, tapi nggak Tidak nggak berakar karena dia nggak dapetin air. Berarti itu sama aja kayak sia-sia, bener kak. Jadi itu sama aja kayak kalian nih dengerin firman Tuhan, gembira banget dengerinnya. Namun nggak kalian imani, nggak kalian percaya, jadi sia-sia. Berarti nggak menghasilkan buah kak ya? Enggak. Oh nggak ada akarnya ya? Nggak ada Iya, akarnya. nggak ada akarnya. Contohnya nih ya bang, buat anak-anak sekolah minggu nih. Misalkan kalian nih, kalau udah mau Natal selalu mau minta hadiah kan? Oh iya. Iya kak. Oh iya dong, pasti. Bahagia dong kak. Iya bahagia banget kan. Berdoa itu tiap malam semoga nanti Natal sekolah minggu dapat hadiahnya ini. Ya terus itu kalau tampil bagus nanti mama ngasih pistol-pistolan, ngasih segala macem ya kan? Iya. Gembira kan kalian? Gembira sekali. Gembira banget. Oh pas udah Natal tiba-tiba bener-beneran dikasih pistol-pistolan sama papanya gara-gara pas lagi liturginya bagus banget. Udah dapat pistolan bang, Iya. lupa sama Tuhan Yesus. Nggak berdoa lagi. Nggak Ucap syukur. Nah jadi kalian mau nggak seperti benih yang ditabur di bebatuan? Enggak kakak. Mau dikasih contoh lagi? Mau. Boleh kak. Berat banget Oke, aku, kak. misalkan benih di bebatuan ya, misalkan nih. Biasanya siapa nih yang mamanya selalu bilang jangan minum es nanti batuk. Aku sering kak. Aku sering kak. Ya mama kita semua ya kayaknya. Oke, jadi mama kita ngasih tahu jangan minum es, tapi kita tetap bandel. Minum es. Kita dengerin. Iya nggak minum es, tapi tetap Diminum. Akhirnya pas batuk kayak mana? Dimarahin. Jangan minum es. Gara-gara apa? Nggak mendengar dengan Tidak mendengarkan. didengar tapi nggak disimpan, nggak Gak dilakukan. Itulah benih yang ditabur di batuan. Terus yang ketiga ditaruh di mana bang? Semak duri. Tahu nggak semak duri ilalang yang liar itu loh? Tahu kan? Tahu Oh iya, bang? tahu. Yang ilalang yang liar-liar itu semak duri rumput-rumput gitu. Dia ditaruh di situ benihnya. Tumbuh dia sama. Tapi tumbuhnya bareng-barengan sama semak duri. Kan semak duri itu kan liar ya. Jadi dia sesuka dia dong tumbuhnya kan? Iya kak. Jadi yang benihnya ini jadinya terhimpit sama semak duri. Jadinya mati. Nah, jadi kalau kayak gitu sama aja kayak kalian dengerin firman Tuhan di sekolah minggu, dicatat tapi tidak dilakukan karena kalian mau jadi anak yang gaul. Contohnya apa coba bang? Ini aku kasih tau ya. Misal nih kalian di sekolah minggu dengerin firman Tuhan baik, dicatat firman Tuhannya. Tapi pas lagi main sama kawan-kawannya ngomong-ngomong jorok. Berarti firman Tuhannya nggak diimani dong. Nggak dihidupin ya kak ya. Nggak dihidupin gara-gara pengen gaul. Entah dia khawatir nanti kalau nggak ngomong jorok kayak kawan-kawannya nggak ditemani. Iya kan nggak boleh kan ngomong jorok. Nggak boleh kak. Boleh kak. Iya di sini. Iya nggak boleh bang. Jagalah Iya. hatimu kata Tuhan kan. Jagalah hatimu terhadap Dosa. dosa. Lagu kita juga ya. Iya. Karena anak Tuhan itu harus melakukan semuanya sesuai dengan buah roh. Apa aja buah roh? Kasih, Sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan. kesetiaan, kemurahan. Kenapa kita kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, jadi ada 9 buah
Roh. 9 buah roh harus dihidupi oleh anak-anak sekolah Sekolah minggu. supaya kalian tidak seperti benih yang ditabur di semak duri, bertumbuh tapi tidak berbuah. Sama aja bang. Berarti kayak benar dulu kak ya. Iya kayak benar. Coba kalian nanam mangga, udah capek-capek nunggu kan, udah ditanam tumbuh sampai 5 tahun tapi nggak berbuah-buah. Tebang aja. Ditebang nggak? Ditebang. Ditebang kan? Gak berbuah dia. Kapan ditanam gak berbuah. Tuh, nanti kalau misalkan bang, kalau kita nggak berbuah, nggak melakukan apa yang Tuhan mau, kita diapain? Dipotong juga? Ditebang lah, baru kata kayak anggur kata Tuhan itu kan dibuang Tuhan. Dibuang. Berarti kita bakal dibuang Tuhan kalau nggak ngikutin firman Tuhan. Iya dong kak. Oh, jadi kita nggak boleh ya jadi anak Tuhan yang hanya mendengar, hanya menyimpan tapi tidak Lakukan. Itu tidak baik. Baik. Oke, selanjutnya ini yang paling asik banget nih, yang harus kita teladani adalah benih yang ditabur di tanah yang Baik. subur dan baik. Oke, kalian kalau punya pohon mangga ditanam setahun kemudian udah tinggi terus buahnya banyak. Kalian seneng nggak? Seneng banget Senang. kak. Kalian pelihara nggak? Pelihara. Bahagia kan karena iya ampun ini hasil aku enak banget ya kan? Tiap Iya hari dong makan. kak. Kalau dia belum mateng udah dirujak. Saking pengennya gara-gara hasil sendiri. Nah, jadi benih yang ditabur di tanah yang baik itu adalah setiap anak-anak Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupannya hari-hari. Itu adalah anak Tuhan Yesus yang baik. Itu adalah anak sekolah minggu GKPA Bandar Lampung. Berarti kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, jadi kita misalkan kan kehidupan kita dengan benih tumbuhan pohon nih. Jadi abang kakaknya udah ngebuat gambar apa nih kak? Oh Gambar iya. wow. Gambar 1, pohon. 2, 3. Ini pohon kakak Dela, kakak Ledi, kak Maria, bang Jepri dan bang Sadra. Kenapa kita gambar pohon? Karena kalau di kakaknya ada pohonnya ada gambar burungnya, kakak juga ada burung-burungnya. Jadi buah-buah kami tuh ada ini nih, ada cita-cita, ayat firman, ada kegiatan di rumah, ada nama kakak-kakak abang-abangnya. Ada hobi. Oh, abang ada hobi ya? Ada harapan Ini aku dalam ada Tuhan hobi. juga kak. Ada harapan juga. Ada oke. harapan juga. Jadi nanti adik-adik di rumah buat pohonnya juga ya. Pohonnya yang berakar, harus ada akarnya nih. Bertumbuh dan berbuah seperti adik-adik ya. Nah, jadi sehabis ini Kakak Dela mau ngasih tahu pohon Kakak Dela, pohon Kakak Ledi, Kak Maria, Bang Jepri dan Bang Sadar satu-satu ya, Bang. Oke kak. Dimulai dari siapa? Kakak Maria aja lah dulu. Kakak Maria duluan. Oke kak. Halo adik-adik, ini pohon cita-cita kakak Maria. Ini yang pertama ada nama kakak itu Maria. Terus yang kedua ada hobi kakak, yaitu pertama itu menonton film, habis itu membaca novel atau komik, dan yang ketiga adalah yang paling penting nih buat kita semua, membaca Alkitab. Habis itu kegiatan kakak di rumah yang pertama itu mempersiapkan ujian untuk masuk ke perguruan tinggi. Wah. Habis itu yang kedua beraktivitas seperti biasa. Cita-cita kakak ada 3. Wih. Pertama itu jadi psikolog. Psikolog itu kayak orang yang mencari tahu sifat-sifat orang, kayak membantu juga. Terus yang kedua kakak pengen jadi guru. Terus yang ketiga kakak pengen jadi bidan. Terus ada ayat kakak yaitu Pengkhotbah 3 ayat 11. Isinya itu ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terus harapan kakak saat ini itu yang pertama bisa masuk ke perguruan tinggi yang kakak inginkan. Habis itu yang kedua membahagiakan orang tua, dan yang ketiga menjadi anak Tuhan. Ini pohon cita-cita kakak. Makasih. Mantap, makasih Kak Maria. Langsung Kakak Ledi. Kalau kita. Halo adik-adik. Hai kakak. Ini pohon aku. Di sini ada namaku. Namanya Lady Apriliani Silaban. Terus yang di sini ada kegiatan di rumah,
Jadi selama di rumah aku ada beberapa kegiatan. Yang pertama bantu mama beresin rumah, terus tidur, makan, mandi, saat teduh, nonton, main HP dan mager-mageran. Yang di sini ada ayat hafalan, ayat hafalan kakak. Itu dari Ratapan 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Harapan yang di paling yang di pohon yang paling besar ini, itu ada harapan di dalam Tuhan. Aku ingin bisa menjadi orang yang baik untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Makasih Kakak Lady. Ayo Bang Jeffrey. Shalom adik-adik. Ini Shalom, ada Abang. pohon kehidupan abang. Yang pertama ada nama abang Jeffrianto Lubis. Hobi abang bermain gitar. Wow. Kegiatan sehari-hari di rumah, bersihkan kamar, main gitar, ngobrol sama papa dan mama, baca Alkitab, mandi, makan, tidur, bermain HP. Cita-cita abang ingin membuka usaha sendiri atau yang namakan wirausaha. Semangat Bang. Ayat abang ingat di Mazmur 18 ayat 33. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang di atas ini adalah keinginan saya di dalam firman Tuhan, menjadi berdampak untuk semua orang dan ingin membanggakan kedua orang tua saya. Mantap. Makasih Abang Aseng, Abang Sadrik. Salam adik di rumah. Salam Abang. Ini pohon dari abang. Di sini ada nggak banyak sih, nggak cuma sedikit. Abang di sini paling atas. Ini tentang ayat firman Tuhan yang bisa jadi pegangan hidup kita sama-sama. Itu tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, di sini Bang Pulan ada hobi loh. Hobinya, dengerin ya. Hobinya itu belajar dari setiap kegagalan. Jadi kegagalan itu ada suatu proses gitu kan, supaya menjadi yang terbaik. Oke, di sini ada harapan Bang Pulan nggak banyak-banyak, itu bergiat dalam pelayanan Tuhan. Yang kedua bisa bagian orang tua. Itu aja sih. Oke ya. Makasih Abang Sadrik. Oke adik-adik, yang terakhir adalah pohon Kakak Dela. Jadi di sini ada nama Kakak Dela. Siapa yang tahu nama lengkap Kakak Dela? Itulah nama Kakak Dela. Terus ada cita-cita. Kalau cita-cita untuk kehidupan, sebenarnya kakak pengen jadi wirausaha. Karena kakak suka banget sama namanya tantangan. Terus kalau harapan di dalam Tuhan, Kakak Dela mau jadi anak yang takut akan Tuhan, yang bijaksana. Karena bijaksana itu susah banget buat didapatkan. Terus ayat firman kakak dari ayat CD kakak dari Yesaya 28 ayat 16b. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Itu ayat CD kakak. Oke adik-adik sekolah minggu, abang-abang kakak-kakaknya udah bikin pohon nih. Pohon kehidupan kami semua yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi anak-anak sekolah minggu bisa buat pohon kehidupan kalian, ada nama, cita-cita, harapan, ayat firman yang selalu diingat, ada kegiatan sehari-hari, hobi, bisa kalian tulis. Ada apa lagi Bang? Udah ya? Kegiatan dalam Ya, dan ya cita-cita masa depannya dan cita-cita di dalam Tuhan. Oke? Buat di rumah nanti bisa kirim ke abang kakak-kakaknya atau ke abang pendetanya ya yang udah selesai ya. Oke? Bisa ke grup juga Kak. Oh, ke grup juga bisa. Oke? Oke. Mantap. Oke. Halo adik-adik, ini ada ayat kakak yaitu dari Pengkhotbah 3 ayat 11 yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menelangi apa yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Mazmur 18 ayat 33, Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Oke, di sini saya membuat ayat pegangan hidup Bang Yat dari Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan di sana adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Oke, ini ada ayat hafalan kakak dari Ratapan 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Oke. Halo adik-adik, jadi ini ayat CD kakak Dela dari Yesaya 28 ayat 16b. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Amin. Oke. Kayak nyanyi kak? Abang mau nyanyi? Piu. Oh, abang. Oh, jadi ada lagu tentang benih ditabur. Lagunya Pure. Oke, kita nyanyiin ya, Bang. Oke. Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Oke, kita mau mengakhiri cerita kita berdoa kembali. Lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang baik dan benar, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan cerita dari kakak abangnya Tuhan. Kiranya cerita tersebut Tuhan, perumpamaan tentang seorang penabur dapat diterima oleh anak sekolah minggu dengan baik dan benar. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang mereka dengar dapat mereka dengarkan dengan baik, mereka simpan dan mereka lakukan, sama seperti benih yang ditabur di tanah yang baik dan subur. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami layak mendapatkan berkat dan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, kita tadi udah dengar firman Tuhan. Dari firman Tuhan itu yang kita ambil adalah jika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengambilnya, kita harus menanamkan firman Tuhan dalam diri kita dan mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi siapapun. Untuk itu, untuk meresponi firman Tuhan tadi, kita angkat satu lagu pujian, Pure, benih ditabur. Benih ditabur, pure, ditabur lagi. Yo,
kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, semuanya ya. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa kami hari ini kembali dapat lagi beribadah kepada Tuhan, dan kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini senantiasa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, jaga dan lindungi kami Bapa di rumah kami masing-masing. Sertai Papa Mama mereka dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan berkati juga kami dalam pembelajaran sekolah kami, sehingga kami dapat belajar dan dari rumah kami masing-masing. Tuhan yang pimpin dan sertai. Juga berkati kami guru-guru sekolah minggu agar senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan. Dengarlah doa kami juga ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sertai kita di dalam masing-masing. Oke, bye-bye.